Presiden Prabowo lantik sejumlah duta besar untuk RI dan pejabat tinggi negara. Latgapma Super Garuda Shield 2025 resmi dibuka. Pembunuhan Kepala Cabang BRI, 4 pelaku utama ditangkap. Dalam keadaan mabuk, polisi tangkap pengedar narkoba jenis sabu. Selamat malam pemirsa, selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo resmi melantik sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh bagi negara sahabat dan organisasi dunia di Istana Merdeka Jakarta. Adapun pelantikan ini dilangsungkan setelah para duta besar menjalani uji kelayakan di DPR RI. Sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Kedelapan duta besar tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Duta Besar RI untuk Meksiko, Republik Salvador, dan Guatemala, Toveri Primanda Sutikno, Dubes RI untuk Brazil, Andika Krisna Yudanto, Duta Besar RI bagi Jerman Abdul Qadir Jalani, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Judah Nugraha, dan Duta Besar RI untuk Ekuador Imam Asari. Adapun Presiden Prabowo juga turut melantik 2 duta besar Indonesia bagi perwakilan organisasi dunia, yakni Umar Hadi sebagai perwakilan tetap RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dan Sidarto Reza Suryodipuro sebagai perwakilan tetap RI untuk organisasi PBB dan WTO di Jenewa, Swiss. Pelantikan ini tertuang ke dalam keputusan Presiden nomor 75P/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Diketahui sebelumnya para duta besar ini telah menjalani serangkaian uji kelayakan di DPR RI beberapa waktu lalu. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Lebih luas melalui pelantikan,
para duta besar mampu meningkatkan hubungan antar negara dengan Indonesia, serta mampu mendorong potensi ekonomi bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus. Pelantikan meliputi posisi strategis di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pembacaan keputusan Presiden dan sumpah jabatan. Dengan pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pelantikan ini mencakup posisi penting di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan nasional. Selain itu, Prabowo juga melantik Kepala Badan Industri Mineral yang bertugas memperkuat pengelolaan dan hilirisasi sumber daya mineral nasional. Selanjutnya, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga dilantik untuk mengawal pembangunan kawasan pantai dan infrastruktur tanggul laut raksasa di wilayah tersebut. Di sektor keamanan, Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikukuhkan untuk memimpin pemberantasan narkoba dan pencegahan terorisme. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada para tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Salah satunya Wakil Ketua DPR Dasko di Istana Merdeka Jakarta. Dasko menerima tanda jasa dan kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama karena dinilai telah berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menerima anugerah Bintang Republik Indonesia Utama oleh Presiden Prabowo Subianto. Dasko menerima tanda jasa tersebut karena dinilai sangat berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di lembaga legislatif. Bahkan, Dasko juga berperan dalam mengawal regulasi strategi nasional termasuk penguatan sistem demokrasi tanah air. Selain itu, beberapa tokoh yang mendapatkan gelar kehormatan yakni Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Sebanyak 141 tokoh menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo yang terdiri dari tokoh militer, akademisi, menteri, wakil menteri, hingga masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbangunnya lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu 5 bulan. Presiden Prabowo menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 200 sekolah pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas pembangunan lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu singkat. Saat memberikan pembekalan kepada guru dan kepala sekolah di J-Expo Kemayoran Jakarta, Prabowo mengaku terkejut karena ide sekolah rakyat baru ia sampaikan kepada para menteri pada Februari 2025. Prabowo mengapresiasi kerja keras para menteri Kabinet Merah Putih yang berhasil merealisasikan program tersebut. Ia pun menargetkan jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 200 unit pada tahun 2026. Selain itu, ia menegaskan pemerintah juga akan fokus memperbaiki kondisi sekolah negeri yang sudah ada. Ini di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan, insya Allah 200 sekolah. Dan seterusnya. Terima kasih para pimpinan, para menteri. Kalian telah bekerja dengan di luar perkiraan saya. Kalian bekerja dengan baik. Bekerja keras, semangat, tapi juga bekerja cerdas. Akhir Juli kami siap 100 sekolah. 100 sekolah. Ngarang kalian. Tidak Pak, 100 sekolah. Tapi Pak, nanti kalau sampai September akan jadi 163. Nanti tidak hanya itu, cita-cita saya,
cita-cita kabinet, cita-cita pemerintahmu, cita-cita semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki. Kalau kita sudah kuasai kekayaan kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Dari beberapa siswa yang masuk program ini, mereka dijemput dari keluarganya, mereka cinta orang tuanya kerja keras, orang tuanya belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Ini yang mendorong kita, ini yang mendorong pemimpin-pemimpin, ini mendorong saya. Kita harus mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat kita. Menurut Prabowo, pendidikan adalah kunci membangun masa depan bangsa. Ia percaya lewat pendidikan, Indonesia bisa mengelola kekayaannya dengan baik, sekaligus menghapus kemiskinan. Prabowo menyebut berdirinya 100 sekolah rakyat ini sebagai langkah awal dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat mendapat apresiasi dari para guru karena memberi harapan bagi anak-anak kurang mampu. Mereka yang turut di lapangan dalam sekolah rakyat berharap bahwa program ini terus berlanjut di pemerintahan mendatang. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya berdampak pada siswa dan keluarga, tetapi juga memberi kesan mendalam bagi para guru dan kepala sekolah. Khairunisa, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menyebut program ini membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah di G-Expo Kemayoran, Jakarta 22 Agustus, Khairunisa menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ia menilai inisiatif ini telah membuka jalan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu besarnya dukungan dari Presiden Republik Indonesia untuk Sekolah Rakyat ini. Untuk anak-anak yang memang saya sendiri tidak nyangka gitu, anak-anak itu memang betul-betul desil terendah Mbak, desil bawah banget, anak-anak yang memang kalau tidak dibantu itu memang mungkin mereka akan kehilangan harapan untuk bisa lebih baik lagi hidupnya. Harus terus berlanjut yang pasti. Ketika beliau sudah mungkin nanti sudah berakhir masa jabatannya, tetap harus dilanjutkan program. Kesannya luar biasa semangat Pak Presiden kita dalam menyambut para guru-guru sekolah rakyat ini. Ini menjadi motivasi juga untuk kami sebagai guru sekolah rakyat seluruh Indonesia untuk semangat lagi memperjuangkan pendidikan di Indonesia, terutama anak-anak kami yang kurang mampu di SR ini gitu. Kami seluruh guru Indonesia, terutama di SR ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo atas program SR ini. Hal senada disampaikan Heri Nopal, guru pendidikan agama Islam dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung, Jambi. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas perhatian yang besar terhadap kelompok ekonomi bawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau aktivitas Pasar Flamboyan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi 23 Agustus 2025. Kunjungan Wapres Gibran ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memastikan pembangunan pasar tradisional berjalan lebih modern, nyaman, serta berdaya saing. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Flamboyan Kota Pontianak pada Sabtu pagi 23 Agustus 2025 menjadi kesempatan bagi Wapres untuk melihat langsung kondisi pasar tradisional terbesar di Pontianak, sekaligus menyerap aspirasi pedagang terkait harga kebutuhan pokok. Kehadiran Wapres disambut antusias oleh para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail,
dan Kapolda Kalbar Pipit Rismanto. Kunjungan Wapres Gibran ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memastikan pembangunan pasar tradisional berjalan lebih modern, nyaman, serta berdaya saing. Wali Kota Pontianak Edi Kamtono berharap kunjungan Wapres memberikan semangat baru bagi masyarakat dan pedagang pasar. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasar Plamboyan berperan sebagai pasar induk di Kota Pontianak. Dengan sekitar 3.000 pedagang, pasar ini menjadi tolak ukur pergerakan harga kebutuhan pokok di daerah. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR telah menyepakati penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Kenaikan status menjadi kementerian ini diharapkan dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR secara resmi menyepakati perubahan status Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjadi kementerian. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat Komisi 8 DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan mendorong peraturan Presiden atau Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh tersebut. Supratman berharap perubahan status ini dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Satu, semua fraksi bersama dengan pemerintah menyetujui inisiatif dari Komisi 8 terkait revisi Undang-Undang Haji. Hal-hal yang disepakati yang paling mendasar, yang pertama adalah Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh disepakati untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Karena ini penting untuk dilakukan dalam rangka persiapan, karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan di bulan Agustus ini. Karena itu seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan hasil kesepakatan Badan Haji menjadi kementerian akan dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang. Dirinya menyebut dengan adanya Kementerian Haji dapat meminimalisir kekacauan penempatan jemaah haji terlebih telah diatur dalam undang-undang. Ya, dengan demikian kami berharap Komisi 8 undang-undang ini bisa dipakai sebagai landasan penyelenggaraan haji untuk 2025. Karena itu, kalau bisa segera diputuskan di paripurna terdekat. Karena besok ada jadwal paripurna, kami berharap besok sudah bisa diputuskan. Karena masih ada beberapa pasal yang butuh penjelasan turunan, baik peraturan pemerintah maupun keputusan dari menteri. Dengan demikian, kalau sudah bisa kita buat landasan undang-undang ini, sudah bisa merespon perkembangan yang ada di Saudi maupun pelayanan yang lebih memadai dari Indonesia. Kita berharap kekacauan penempatan jamaah di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi karena kita sudah atur undang-undangnya sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa tata lebih dengan baik. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan mempunyai komitmen tinggi. Dan nantinya akan dilakukan screening secara ketat agar tidak melakukan praktek korupsi ataupun manipulasi dalam Kementerian Haji. Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mencatatkan sejarah sebagai kepala negara yang mampu membangun Kementerian Haji agar dapat mempermudah dan memperlancar para jemaah yang melakukan haji dan umroh.
Kendati demikian, Dhanil mengatakan Presiden Prabowo berkeinginan Kementerian Haji nantinya dapat ditempatkan oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi. Dirinya menyebut pihaknya akan melakukan screening secara ketat agar Kementerian Haji tidak diisi oleh orang yang berintegritas rendah, seperti melakukan praktek korupsi dan manipulasi. Karena ini pesan utama dari Presiden, Kementerian Haji dan Umroh ini harus menjadi wajahnya integritas. Dan teman-teman jangan lupa, Kementerian Haji dan Umroh ini adalah legasi penting dari Presiden Prabowo. Dalam sejarah Indonesia, banyak presiden menginginkan mendirikan badan penyelenggara haji atau badan pengelola haji, bahkan Kementerian Haji, namun selalu gagal. Tapi Presiden Prabowo kali ini mencatat sejarah, beliau memberikan hadiah besar untuk rakyat Indonesia, untuk terutama umat Islam tentu, dengan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh. Dalam sejarah semua presiden berusaha melakukannya, namun hanya Presiden Prabowo kali ini yang mampu mewujudkannya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dalam raker Komisi 8 DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan RUU Haji dan Umroh akan menguatkan penyelenggaraan haji dan umroh, sekaligus memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola haji dan umroh. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan kementerian-kementerian terkait dalam rangka perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh turut dihadiri oleh Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menghadiri langsung rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh. Dibentuknya kementerian baru ini dinilai akan lebih memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola kebutuhan jemaah haji dan juga umroh. Mengingat peraturan dari Arab Saudi yang sering berganti membutuhkan instansi khusus yang menaungi haji dan umroh. Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh hadir bukan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah kita bangun selama ini, melainkan untuk memperkuat, menyempurnakan dan menyesuaikan sistem penyelenggaraan haji dan umroh dengan dinamika zaman, kebutuhan jemaah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Beberapa penguatan penting dalam RUU ini antara lain terkait kelembagaan dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam masa mendatang, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk untuk mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umroh. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pertanggungjawaban administratif yang lebih jelas kepada masyarakat. Dari Jakarta, Juliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Divisi Humas Polri menggelar gerakan pangan murah bagi masyarakat dan anggota Polri. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam kegiatan ini tersedia 4 komoditas pokok yang dikemas dalam satu paket, diantaranya beras 10 kg, tepung terigu, gula, dan minyak goreng dengan harga total Rp157.000. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andio menyampaikan, melalui program ini Polri hadir untuk membantu kebutuhan pangan harian masyarakat, sekaligus memberikan manfaat kepada insan media dan anggota Polri yang berada di Divisi Humas. Trunoyudo menyebut gerakan pangan murah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Divisi Humas Polri melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelembagaan, baik itu Polri bekerja sama dengan Bulog yang merupakan bagian juga secara terintegral apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hari ini telah dilakukan kegiatan gerakan pangan murah, di mana ada beberapa komoditas langsung di lapangan Divisi Humas Polri. Ada 4 komoditas beras 10 kg dengan harga Rp110.000. Kemudian ada terigu
dengan harga 11.000, kemudian untuk komoditas gula ada 17.500 dan minyak ini 18.500 dengan paket total senilai 157.000. Tentunya dari hal ini Divisi Humas memiliki koperasi Humas yang kemudian bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan distribusi gerakan pangan murah dengan paket 4 komoditas tadi dibagikan kepada masyarakat, teman-teman media, kemudian juga dari anggota Polri yang ada di Divisi Humas. Tentu ini menjadi wujud kehadiran Polri mendukung program pemerintah dalam mencapai suatu dukungan stabilitas harga pangan sehingga semua bisa merasakan apa yang kita lakukan menjadi kehadiran Polri yang bermanfaat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Rafli, Sinpo TV melaporkan. Puluhan ODGJ meriahkan kemerdekaan RI ke-80. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, latihan gabungan multinasional Garuda Shield 2025 resmi dibuka di Indonesia. Latihan gabungan bersama turut diikuti 13 negara sahabat termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Brazil, Jepang, Republik Korea, Singapura, dan Selandia Baru. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyampaikan amanat Panglima TNI dalam pembukaan latihan gabungan multinasional Garuda Shield 2025 di Seskol, Jakarta. Dalam sambutannya, Jenderal Tandio menyampaikan bahwa latihan gabungan bersama bukan hanya ajang untuk meningkatkan kemampuan militer, namun juga wadah untuk memperkuat solidaritas serta interoperabilitas antar angkatan bersenjata. Tandi mengatakan melalui Garuda Shield 2025, TNI bersama 12 negara sahabat siap berdiri bahu-membahu dan merespons setiap tantangan keamanan global dengan cepat dan tepat. Latihan ini diharapkan mampu membangun rasa saling percaya, mempererat persaudaraan, dan menjadi landasan kerjasama yang berkelanjutan antar negara. Kali ini dilaksanakan dengan skala yang lebih luas dan makna yang lebih dalam. Dengan keterlibatan negara-negara sahabat yang mengirimkan personil dan alutsista serta perwira pengamat latihan, ini benar-benar mencerminkan semangat solidaritas, multinasional, dan interoperabilitas. Dunia saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, dari bencana alam hingga ancaman cyber, dari ketegangan kawasan hingga ketidakpastian global. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2025 hadir sebagai wadah untuk berlatih bersama, berdiri bahu-membahu, serta merespon setiap tantangan dengan cepat dan tepat. Latihan ini mencakup berbagai materi penting, mulai dari latihan staf tingkat operasional, latihan pertahanan cyber, hingga 11 latihan lapangan yang menuntut kesiapan tempur dan menguji interoperabilitas antar negara. Seluruh rangkaian ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kemampuan militer, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya, persaudaraan, dan solidaritas yang akan terus hidup jauh setelah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi digelar mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan skala besar ini melibatkan 6.501 personil dari 13 negara sahabat serta sejumlah alutsista utama.
Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2025 akan berlangsung selama 11 hari mulai dari 25 Agustus sampai 4 September 2025. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 diikuti sebanyak 6.501 personil prajurit dari 13 negara terlibat dalam latihan gabungan bersama. Kapus Pen TNI Majen TNI Kristo Mei Sianturi menyatakan sejumlah negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan juga Perancis turut mengirimkan alutsista utamanya untuk terlibat dalam latihan. Adapun latihan terbagi di beberapa lokasi antara lain Seskoal untuk Sub Exercise, Sat Cyber TNI, Tanjung Priuk, Batu Raja, dan juga Dabu Singkel. Selain itu, Kristome juga menyebutkan kegiatan ini juga dihadiri 22 observer dari 12 negara seperti Brazil, Kanada, Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan juga Malaysia. Melalui latihan bersama ini, TNI juga menekankan pentingnya kerjasama dengan diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan strategis, meningkatkan kapabilitas pasukan antar negara. Latihan ini sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 4 September 2025 seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh panitia atau pelaksana latihan. Kemudian latihan ini sendiri melibatkan 6.501 personel terdiri dari 13 negara sahabat yang ikut berpartisipasi dalam materi ini. Antara lain Indonesia mengirimkan 4.105 pasukan, kemudian Amerika Serikat 1.347, Australia 254 orang, Kanada 35 orang, Inggris 3 orang, Jepang 490 personel, Korea Selatan 100 personel, Belanda 84 personel, kemudian New Zealand 3 personel, Singapura 62 personel, Jerman 4 personel, Prancis 10 personel, dan Brazil 4 orang yang akan terlibat dalam Latgabma Super Garuda Shield tahun 2025 ini sendiri. Dan ada juga beberapa negara seperti Indonesia, Amerika, Australia, Jepang, dan Prancis ikut mengirimkan alutsistanya terlibat dalam latihan Latgabma Super Garuda Shield. Kemudian untuk latihan ini sendiri meliputi beberapa tempat, yaitu di Seskoal, di tempat ini sendiri ada Staff X atau Staff Exercise, kemudian di Sat Cyber TNI, Tanjung Priok, Batu Raja, dan Dabu Singkep. Dan dalam latihan ini sendiri terdiri ada 22 orang observer dari 12 negara, yaitu Brazil, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan Malaysia. Dan tentunya latihan ini sendiri ditujukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka hubungan diplomasi pertahanan kita Indonesia secara strategis, dan juga untuk meningkatkan kemampuan atau skill dari prajurit kita baik di negara kita sendiri maupun negara-negara yang ikut terlibat dalam latihan ini, sehingga ada yang saling pengertian, ada yang hubungan person to person kontak yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi negara kita, bagi negara-negara terlibat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di kemudian hari. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Angkiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke TPA Winongo di Kota Madiun pada Jumat kemarin. Kunjungan ini menegaskan pentingnya penanganan sampah yang bukan hanya mengurangi penumpukan, melainkan juga membuka peluang ekonomi serta membangun lingkungan yang lebih baik. Masalah sampah masih menjadi persoalan akut di kota-kota besar. Di TPA Winongo, Kota Madiun, Menko Agus Yudhoyono menegaskan bahwa pengelolaan sampah perlu dijadikan contoh. Sampah yang menggunung harus diubah menjadi sumber peluang ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menko Agus Yudhoyono juga memberikan apresiasi kepada komunitas Proklim yang terus berjuang dalam upaya pelestarian lingkungan. Kemudian kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi termasuk para pelaku UMKM, para petani dan juga para pekebun kita, karena tadi menjadi bukit buah. Mudah-mudahan akan semakin terintegrasi dan semakin menghasilkan apa? Uang, keuntungan, sesuatu yang memang kita harapkan bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga dan pendapatan masyarakat. Itu semangat Pak Wali Kota tadi. Tepuk tangan sekali lagi. Dan dijaga itu semuanya, emisi karbon dioksida bisa kita turunkan. Ini saya bicara sekaligus menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang aktif di Proklim, ya. Kampung Iklim, salam bumi pasti lestari gitu ya. Ini para pejuang lingkungan harus
selalu mendapatkan tempat yang baik. Mengapa? Karena lingkungan kita ya siapa lagi kalau bukan kita. Bumi kita hanya satu. Makin panas, makin polusi, makin sesak. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk anak cucu kita. Karena kalau tidak, kita hanya membuat masa depan yang tidak baik ke depan. Dengan penanganan sampah yang tepat, Kota Madiun diharapkan menjadi model pengelolaan sampah nasional yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, namun juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menggelar latihan militer laut perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Latihan ini dinamai Sustainable Power 1404 dan diklaim sebagai upaya menunjukkan kekuatan setelah fasilitas pertahanan udara dan nuklir mereka dihantam serangan. Terdapat rekaman yang memperlihatkan kapal perang Iris Sabalan dan Iris Ganave meluncurkan rudal jelajah Nasir dan Qadir ke sasaran di Teluk Oman dan Samudra Hindia. Pertahanan pantai juga turut dilibatkan dalam operasi tembak langsung. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh menegaskan, pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Sengketa dengan Badan Energi Atom Internasional masih memanas. Iran menghentikan sebagian kerjasama pemantauan nuklir, sementara Prancis, Jerman, dan Inggris memberi batas waktu hingga 31 Agustus untuk mencapai solusi. Jika tidak, semua sanksi PBB yang pernah dicabut akan dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan 2.000 desa se-Indonesia sebagai desa pertama sadar HAM. Acara peluncuran dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menteri HAM Pigai, seluruh desa se-Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi desa sadar HAM. Namun untuk pertama kali ini, baru 2.000 desa yang akan dibangun menjadi desa sadar HAM. Nantinya menurut Menteri Pigai, desa tersebut akan dibina terus-menerus oleh Kementerian HAM. Pembinaan yang pertama adalah membangun peradaban HAM bagi masyarakat, membangun pendidikan bagi masyarakat, penyuluhan, dan sosialisasi tentang HAM. Pigai menegaskan bahwa nantinya Kementerian HAM ikut serta dalam rangka percepatan pembangunan, paling tidak di bidang kesehatan, sandang, pangan, dan berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Adalah desa yang kami rancang untuk menghormati setiap warga, saling menghormati hak asasi manusia. Setiap warga memiliki tugas untuk memajukan hak asasi manusia, dan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia di desa sadar HAM yang kami canangkan di awal 2.000 desa di seluruh Indonesia. Pigai meyakini 2.000 desa sadar HAM yang diluncurkan bisa menjadi percontohan bagi terbangunnya ekonomi dan sosial budaya, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju di bidang peradaban modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemkot Bandung melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Dalam simulasi tanggap bencana tersebut, warga diperagakan cara menyelamatkan diri saat alarm gempa berbunyi. Pemerintah Kota Bandung melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Sedikitnya 650 warga terlibat dalam kegiatan simulasi tanggap bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi akibat pergerakan sesar lembang. Dalam simulasi tanggap bencana tersebut, warga diperagakan cara menyelamatkan diri saat alarm gempa berbunyi. Puluhan warga terlihat berhamburan menuju titik aman. Meski sempat terlihat panik, situasi itu merupakan bagian dari latihan evakuasi yang digelar Pemkot Bandung bersama BPBD Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, simulasi tanggap bencana menekankan pentingnya pemahaman tata cara evakuasi, penyelamatan diri, hingga langkah mitigasi dasar ketika gempa terjadi.
Warga juga diajak mengenali jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta teknik pertolongan pertama sederhana. Kelihatannya sosialisasi yang paling efektif adalah melakukan simulasi seperti ini. Karena tujuan utama kita adalah sosialisasi yang tidak pernah berhenti diulang. Dengan adanya simulasi tangga bencana itu, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi akibat pergerakan sesar Lembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 8.000 pelari ambil bagian meriahkan kawasan Istana Merdeka Jakarta dalam ajang Merdeka Run 8K pada Minggu pagi 24 Agustus 2025. Peserta mengikuti ajang lari ini dengan 2 kategori, yakni 8 km dan 4,5 km. Merdeka Run 8.0 digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 24 Agustus 2025. Gelaran ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. 8.000 peserta mengikuti ajang lari ini dengan 2 kategori, yakni 8 km dan 4,5 km. Untuk kategori Family Run, banyak peserta berlari bersama keluarga. Para peserta pun semakin semangat dengan adanya atraksi udara dari helikopter yang melintas dengan membawa giant flag bergambar logo resmi HUT ke-80. Disusul flypass pesawat tempur F-16 Tentara Nasional Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya hadir langsung sekaligus ikut berlari bersama ribuan peserta. Seskap Teddy mengungkapkan rasa terima kasih atas antusiasme masyarakat yang rela berkumpul sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk memeriahkan acara ini. Untuk kategori Family Run 4,5 km, rute dimulai dari depan Istana Merdeka, melintasi kawasan Patung Kuda, berputar di Bundaran HI, dan kembali ke Istana Merdeka sebagai garis finish. Dan untuk kategori umum 8K, peserta melewati jalur lebih panjang, mulai dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, melintasi kawasan Sudirman hingga BNI City, lalu kembali menuju Istana Merdeka. Mensesnek Prasetyo mengatakan Merdeka Run 8.0 menjadi penutup rangkaian perayaan HUT ke-80 RI. Usai garis finish, peserta disambut panggung hiburan di kawasan Monas sisi barat laut, serta puluhan food truck yang menyediakan makanan gratis. Prasetyo menegaskan semangat olahraga ini penting untuk membangun generasi sehat dan aktif. Pelepasan peserta dilakukan oleh Seskap Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sejumlah pejabat negara turut berpartisipasi, di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan masih banyak pejabat lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Istana Kepresidenan dan Kemenpora menggelar Merdeka Run 8K untuk memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI. Sejumlah menteri serta ribuan peserta dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dalam ajang lari yang berlangsung meriah di sekitar Istana Merdeka. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI, Merdeka Run 8K digelar dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Istana Kepresidenan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 2 kategori yang dibuka untuk umum, yakni lari 8K dan Family Run 4,5K. Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menpora Dito Aryo Tejo secara resmi melepas peserta dari depan Istana Merdeka. Rute lari melintasi ikon-ikon Jakarta seperti Bundaran HI dan kawasan Sudirman. Aku tuh baru pertama kali lari, biasa sepeda. Jadi ini seru banget sih, dan ternyata bisa 5 kilo tadi ngambil yang 4,5, tapi ternyata 5. Happy banget karena tadi rame-rame, jadi nggak terlalu kerasa capeknya karena animo masyarakatnya bagus banget, dari anak kecil sampai tadi ada orang yang sudah berusia juga ikutan dan bisa dan happy. Saya senang karena lari adalah olahraga yang paling murah dan bikin sehat. Teman-teman jangan lupa mesti bilangin ya, kita harus olahraga minimal 30 menit setiap hari, 5 hari seminggu sampai wafat. Ya, itu akan menjaga tekanan darah, gula darah, sama lemak darah, kolesterol darah kita normal. Insya Allah nggak bakal kena stroke, kena jantung. Jadi jangan lupa ya, hidup sehat-sehat. Seru banget, jarang ada yang kayak gini. Ini baru pertama nih, apalagi momennya tepat 80 tahun. Harapan saya untuk kedepannya bangsa Indonesia selain semakin maju dan juga berdaulat,
ya seluruh rakyat. Warga tampak antusias mengikuti acara mengenakan atribut merah putih hingga kostum unik bertema kemerdekaan. Merdeka Run tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga simbol semangat persatuan dan gaya hidup sehat dalam merayakan kemerdekaan secara inklusif dan meriah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan orang terlantar memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan mengikuti sejumlah perlombaan di Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahuddin di Nanggung, Kabupaten Bogor. Berbagai perlombaan seperti lomba kerupuk, pidato, dan berbagai perlombaan diikuti dengan antusias oleh sejumlah ODGJ dan orang terlantar. Kemeriahan perayaan HUT RI dirasakan oleh pasien gangguan jiwa dan anak terlantar. Sebanyak 79 ODGJ dan orang-orang terlantar yang dibina di Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahuddin di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar perayaan HUT RI ke-80 tahun. Berbagai perlombaan seperti lomba kerupuk, pidato, dan berbagai perlombaan diikuti oleh sejumlah ODGJ dan orang terlantar. Mereka pun merasa antusias mengikuti perlombaan. Dalam hari kemerdekaan tersebut tentunya harus juga dirasakan oleh penderita gangguan jiwa. Selain itu juga di hari kemerdekaan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan bantuan bagi para ODGJ dan orang terlantar. Kita mengadakan lomba-lomba sebenarnya tujuannya untuk lebih ke kebahagiaan ya. Jadi bisa teman-teman yang berada di yayasan ini bisa lepas, ketawa bareng, meluapkan emosi bareng, jadi mereka bergembira bersama, kuncinya seperti itu. Dan memang ada sedikit kompetisi tetapi itu lebih ke motivasi, jadi selain gembira, motivasi itu mereka perlukan untuk tetap melanjutkan kehidupan selanjutnya ya, jadi artinya tetap melanjutkan hidup itu cukup penting bagi mereka. Siap izin lomba yang kita siapkan itu diantaranya yang di tahun 2025 biasanya per tahun itu kan beda-beda ya lomba. Jadi kalau kita ya lebih ke yang gampang-gampang aja, kayak lomba kerupuk gitu kan, terus masukin sumpit ke dalam botol, lalu melukis gitu, dan puisi gitu. Sementara itu hanya itu yang kita siapkan. Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahuddin berdiri sejak 2010 dan telah menyembuhkan ratusan ODGJ dan orang terlantar. Tidak heran banyak pasien ODGJ yang telah sembuh kini ikut membantu dalam pengurusan yayasan. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual di balik penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Ilham. Penangkapan dilakukan secara terpisah pada Sabtu dan Minggu 23-24 Agustus 2025. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan jaringan yang terlibat. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI dengan menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik aksi pembunuhan dan penculikan tersebut. 3 orang pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial C dibekuk di Pantai Indah Kapuk pada Minggu sore. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan peran masing-masing tersangka dalam kejahatan keji tersebut. Peristiwa bermula saat Ilham dikabarkan menghilang usai mengikuti rapat di sebuah supermarket di Pasar Rebo pada Rabu malam 20 Agustus. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik menegangkan saat Ilham disergap oleh sejumlah orang dan dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang terparkir di samping kendaraannya.
Tak lama setelah dilaporkan hilang, jasad Ilham ditemukan pada Kamis pagi di kawasan Semak-Semak, Serang Baru dalam keadaan memilukan, tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup kain. Polisi kemudian berhasil menangkap keempat pelaku yang menculik korban di wilayah Jakarta Pusat dari Bandara Labuan Bajo, NTT. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Mabar meringkus seorang pelaku yang menjadi otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan di Jakarta. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Namun berkat kesigapan tim dan informasi di lapangan, pelaku kembali dibawa ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya Eras dan 3 rekannya AT, RS, dan RAH menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV milik pasar swalayan tersebut. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, mata terlilit lakban. Pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk 3 pelaku lainnya yang merupakan eksekutor dan orang suruhan Eras telah lebih dahulu diamankan oleh tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Polisi kini masih menggali keterangan lebih dalam kepada keempat tersangka yang telah diamankan guna mencari tahu motif pembunuhan serta adanya kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 3 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ditangkap di rumah kontrakan di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat yang baru 2 bulan mereka sewa. Ketua RW setempat tidak menduga jika warga yang mengontrak menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di pemukiman. Jalan Johar Baru 3 Jakarta Pusat inilah polisi menangkap 3 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rumah yang ditempati pelaku tampak sepi, para pelaku baru 2 bulan menyewa rumah kontrakan di kawasan ini. Ketua RW 08 Kelurahan Johar mengatakan, para pelaku menyerahkan administrasi persyaratan sebagai warga penghuni kontrakan. Pengurus RT dan RW juga menyampaikan pesan agar bertingkah laku tertib dan aman jika ditinggal di kawasan ini. Dia di sini baru kurang lebih 2 bulan deh, 2 bulan di sini. Berarti dia tinggal rame-rame memang kayak base camp. Betul. Berarti yang ditangkap ini memang tinggal di sini selama 2 bulan terakhir. Sepertinya seperti itu. Tapi lapor nggak ke RW? Ayo lapor. Dia sih sebenarnya gini loh, saya juga kan nggak tahu gitu ya bahwa ada semacam seperti ini. Tapi yang jelas sih orang-orangnya baik gitu kan. Orang-orangnya sih baik, artinya sama saya juga tuh sapa gitu, buang kayak apa-apa. Saya bilang kalau tinggal di sini nih di wilayah kita ini dari dulu memang kondusif, artinya wilayahnya tertib gitu kan, jangan sampai gitu kan di sini ada rusuh gitu. Saya nggak mau, saya udah tekankan itu sama BRT juga kan dimintain prosedural aja. KTP, fotokopi KTP, KK. Tertib ya kalau secara warga? Secara administrasi, secara ini sih kalau sama saya gitu kan, orangnya baik sih gitu. Kerjanya apa Pak Ade tahu nggak? Ya orang lapangan gitu. Ya biasa mungkin kalau orang-orang timur mungkin ya gitu kan. Makanya saya bilang, ya orang kan kalau misalkan mau, kita nggak bisa larang ya. Kalau mau tinggal di sini ya itu ya harus tertib, itu aja sarannya, harus tertib, harus aman lah, jaga ini lah, harus kondusif lah di sini. Ya memang dari mana itu baru tahu tuh karena polisi izin ke sini, izin nih mau ada penggerbekan, kita kan kaget ada apa penggerbekan. Akhirnya Bu RT sama polisi ini itu ngobrol 4 mata bahwa ini ada kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan ya udah terserah deh ya kan, karena ini kan udah menyangkut
hukum. Ya udah terserah deh, mau kayak gimana, memang benar tersangkanya ada di sini ya menurut prosedur kepolisian aja. Mau dia mau senyap kayak gimana kan, kita nggak bisa ngalangin karena itu memang udah tupoksinya kepolisian gitu kan. Lebih lanjut, Ketua RW setempat tidak menduga jika warga di kawasannya menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan demonstran turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung. Mereka juga mendesak pembebasan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini di penjara. Ratusan demonstran berkumpul di Seoul pada Sabtu untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan pembebasan pendahulunya Yoon Suk Yeol yang saat ini di penjara. Rekaman menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyerukan slogan seperti "Mari hantam komunis" dan "Tuhan selamatkan kami" di lapangan Gwanghwamun. Sebagian demonstran membawa poster dengan tulisan "Rakyat akan menghakimi Lee Jae-myung, sang diktator". Seorang demonstran menyatakan mereka menginginkan negara yang bebas di bawah prinsip demokrasi liberal tanpa takut hilang kebebasan akibat diktatorial komunis. Ia menambahkan kehadiran mereka untuk meminta pembebasan dari diktator dan korupsi Lee Jae-myung. Lee yang berasal dari Partai Demokrat Korea memenangkan pemilihan presiden ke-21 setelah pemakzulan Yoon. Dalam pidato pelantikan, Lee berjanji membangun hubungan dengan China dan membuka kembali dialog dengan Korea Utara, sekaligus mempertahankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Demonstran lain menegaskan mereka tidak bisa lagi berdiam diri karena tidak ada hal baik dari pemerintahan saat ini. Pada 12 Agustus, pengadilan memutuskan menahan mantan ibu negara Kim Kyun-hee atas dugaan kasus manipulasi saham intervensi pemilu dan tuduhan lainnya. Sementara Kim membantah semua tuduhan. Mantan Presiden Yoon ditahan untuk kedua kalinya pada awal Juli setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan risiko penghancuran barang bukti. Tim hukum Yoon menyebut penangkapan terlalu berlebihan dan tanpa bukti kuat. Yoon resmi dicopot dari jabatan pada April setelah proses pemakzulan dan membantah semua tuduhan. Skandal ini bermula dari upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dengan mengerahkan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional demi menggagalkan kendali sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rumah sakit di seluruh Gaza menerima bantuan medis baru dari Uni Emirat Arab melalui inisiatif Konvoi Kehidupan dan Harapan 2. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan krisis kekurangan obat yang telah melanda fasilitas kesehatan di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. Dalam konferensi pers, Kementerian Kesehatan yang dikelola Gaza mengumumkan kedatangan konvoi dengan pasukan medis vital untuk mengurangi krisis obat yang melanda rumah sakit di Enclave selama berbulan-bulan. Dr. Muhammad Zakut, Direktur Jenderal Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya mengajak seluruh negara untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab dalam mengirimkan bantuan medis termasuk obat-obatan dan peralatan yang selama ini dilarang oleh penjajah. Ia juga menyampaikan bahwa Uni Emirat Arab berhasil memasukkan bantuan ke Gaza melalui tekanan dan koordinasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya tersebut. Pengiriman bantuan terdiri dari puluhan paket berisi obat-obatan dan pasokan medis yang disimpan di gudang khusus untuk didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di seluruh enclave. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan UEA untuk membantu rakyat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton makanan dan 50.000 porsi makanan siap saji telah dikirim sebagai bagian dari misi besar-besaran. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton bahan pangan dan 50.000 porsi makanan siap saji dikirimkan ke Gaza. Dalam saluran telegramnya, Kadyrov menyebutkan bantuan ini akan menjangkau sekitar 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan. Rinciannya meliputi 250 ton beras, 200 ton tepung, 168 ton gula, 243 ton pasta, dan 500 ton air minum. Misi kemanusiaan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Eksternal Pers dan Informasi Chechnya, Ahmed Dudaev, bersama Komandan Resimen Polisi Khusus, Kadyrov Zamit Chalaev.
Sementara Adam Kadyrov yang merupakan asisten kepala Ceknya bertindak sebagai pengawas misi. Laporan yang didukung PBB menyebut krisis pangan di jalur Gaza sudah masuk kategori fase 5, level tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Sekitar 1,5 juta penduduk Gaza terancam kelaparan dan kematian. Program Pangan Dunia memperingatkan lebih dari 300.000 anak berada dalam resiko serius akibat kekurangan pangan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 281 orang termasuk 114 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan gizi buruk. Sementara Israel membantah temuan tersebut, menyebut laporan itu sebagai kebenaran palsu dan menuding organisasi IPC memanipulasi data. Klaim Israel telah dibantah oleh pihak organisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan bersejarah Bras Basah Bugis disulap menjadi galeri terbuka saat Singapore Night Festival dibuka pada Jumat malam. Beragam instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur hadirkan pengalaman unik bagi pengunjung. Kawasan bersejarah Bras Basah Bugis berubah menjadi galeri terbuka yang memukau dalam pembukaan Singapore Night Festival pada Jumat malam. Berbagai instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur menyuguhkan pemandangan yang mempesona. Seorang pengunjung mengaku senang dengan beragam aktivitas yang ada sehingga anak-anak pun terhibur. Pengunjung lain menyebut pengalaman ini sangat berkesan. Karya interaktif seperti Sky Castle yang merupakan gerbang tiupan udara yang merespon gerakan dengan musik dan warna mengajak pengunjung menjadi bagian dari seni itu sendiri. Di Retro District Bugis Street, pengunjung dapat menikmati belanja barang vintage, berfoto dengan suasana nostalgia, atau bersantai di kampung chill. Tahun ini festival mengusung tema Island Nights untuk memperingati 60 tahun kemerdekaan Singapura dengan perayaan penuh warna untuk menunjukkan kekayaan budaya dan semangat kreatif. Acara berlangsung dari 22 Agustus hingga 6 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai, China, bagian barat laut pada Jumat pagi. Sejumlah korban dilaporkan meninggal dan pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang. Ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai di wilayah barat laut Cina pada Jumat 22 Agustus 2025 untuk melakukan operasi penyelamatan. Menurut media resmi Cina, sebanyak 12 orang dipastikan tewas dan 4 orang lainnya masih hilang. Cukup banyak kendaraan darurat diterjunkan ke lokasi, sementara rekaman drone menunjukkan bagian tengah jembatan terputus dan tergantung di atas air. Kamera pengawas juga merekam detik-detik jembatan tersebut roboh. Kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bagian lengkungan baja sepanjang 108 meter runtuh. Jembatan tersebut masih dalam tahap konstruksi pada jalur kereta api Sichuan-Qinghai. 6 rumah sakit menyiapkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Kementerian Manajemen Darurat sedang menyelidiki penyebab robohnya jembatan. Jembatan ini merupakan proyek penting di jalur kereta api Sichuan-Qinghai, dibangun di atas Sungai Kuning dengan desain rangka baja lengkung, di mana bagian utama jembatan semula dijadwalkan rampung pada akhir Agustus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital untuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Malang, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan transparan. Materi pelatihan menargetkan pengurus KDMP di daerah dengan tingkat literasi digital yang sudah baik. Sebanyak 15 KDMP di Kota Malang menjadi pilot project untuk pelatihan ini karena daerah tersebut sudah banyak memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya pembukuan digital, Kemkomdiki juga menyelenggarakan pelatihan keamanan siber untuk pengurus koperasi guna melindungi data pribadi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi model untuk pelatihan KDMP di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, penerapan pembukuan secara digital akan mengurangi kerumitan dan potensi kesalahan saat melakukan pencatatan transaksi. Dirinya menjelaskan pelatihan dan upscaling digitalisasi koperasi dilakukan agar layanan-layanan berbasis digital bisa terwujud dan lebih efisien. Menkomdiki juga meminta masukan dari pengurus KDMP untuk jenis pelatihan lainnya yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan kurikulum.
Melakukan pelatihan dan upskilling untuk digitalisasi dari koperasi agar layanan-layanan yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini juga bisa berbasis digital supaya lebih efisien, lebih transparan, lebih luas. Jadi saya senang sekali perempuan-perempuan yang mengurus koperasi ini masukannya malah yang terkait dengan keamanan siber. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ex-Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono divonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi selama 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Rudi dinilai menerima suap dalam perkara pengurusan vonis bebas kepada terdakwa perkara pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Sidang vonis ex-Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono terkait dugaan suap kasus pembebasan terdakwa Gregorius Ronald Tanur digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat siang. Dalam sidang kasus tersebut, majelis hakim sebut bahwa Rudi terbukti bersalah telah menerima suap sebesar $43.000 Singapura atau setara 21,9 miliar rupiah dari kuasa hukum Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Majelis hakim menilai akibat suap itu mempengaruhi keputusan dalam mengatur susunan majelis hakim dalam sidang kasus tersebut. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Rudi Suparmono tersebut di atas dalam keputusan kami akan bersama melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap dan gratifikasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke-1, alternatif ke-3, dan dakwaan kumulatif ke-2. 2. Menjatuhkan pidana berat terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan jika denda tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan demikian, Rudi divonis oleh majelis hakim selama 7 tahun dan denda Rp750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Majelis hakim juga menilai perilaku Rudi telah mencederai marwah Mahkamah Agung atau MA dan profesi hakim. Terlebih Rudi diketahui sudah berkiprah dan mengabdi di lingkungan MA selama kurang lebih 33 tahun. Rudi dinilai terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. 5 santri tewas terseret arus sungai. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung kembali menangkap komplotan pelaku curanmor yang meresahkan warga. 1 orang pelaku ditangkap dan dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya karena berusaha melawan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV saat para komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan ini beraksi di 4 tempat berbeda di kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, pelaku menggasak 1 unit motor matic berwarna putih yang diparkir di teras rumah. Pelaku menggasak motor dengan cara membuka pintu pagar rumah, merusak kunci kontak kemudian membawa kabur setelah motor dinyalakan. Dalam rekaman CCTV yang kedua, terlihat para pelaku juga kembali mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos atau kontrakan. Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu membuka pintu pagar, menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak motor, kemudian menyalakan dan membawa kabur motor. Berbekal rekaman CCTV ini, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting dan berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu 1 pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari hasil pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini ada 2
tapi baru satu yang berhasil kami tangkap, sementara satu lagi masih DPO. Yang sudah kami tangkap ini inisial AS, merupakan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara yang satunya lagi, saudara J ini adalah warga Kecamatan Jabung juga, Kabupaten Lampung Timur. Untuk tersangka kita ini sudah pernah menjadi residivis di tahun 2023. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat ditaruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basah. Baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban pencurian para pelaku mengaku senang dengan penangkapan para pelaku tersebut. Ia berterima kasih dengan aparat kepolisian yang bekerja maksimal menangkap dan mengembalikan motor yang baru dipakainya selama 1 bulan yang dicuri pelaku. Kan saya kan kerjanya di Mekar. Nah, pada saat itu saya tuh lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu tuh pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gantian ya Mas ya, jadi kita nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang gitu, karena pada saat itu yang keluar dari kantor itu juga bergilir gitu loh, bergantian, jadi kita nggak ngeh kalau itu motor itu diambil orang. Cuman motor itu sempat bunyi alarmnya awalnya? Sempat bunyi Mas alarmnya, kalau didengar di CCTV itu alarmnya bunyi, cuman saat dia udah ngontak alarmnya itu mati gitu. Gimana Mbak perasaannya dikabarin ada motor dapat? Kita seneng banget sih Mas, karena kan motor ya istilahnya susah gitu ya, apalagi kita kan kerja masa cuman ngeganti gitu doang. Berarti motor baru banget Mas, itu baru keluar bulan kemarin. Nah, baru sebulan saya pakai motor itu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aparat Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025 sore. Selain mengamankan pengedar, aparat juga mengamankan seorang pemilik kos dan seorang wanita pemilik alat hisap sabu. Ini adalah rekaman video amatir sesaat aparat kepolisian Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengejar terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Sejumlah aparat berpencar dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Satu pelaku akhirnya berhasil dihadang petugas dan langsung diborgol kedua tangannya. Setelah menangkap pelaku, aparat kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, beberapa paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Selain mengedarkan narkoba, terduga pelaku juga menyediakan tempat menghisap dan menyewakan alat untuk menggunakan narkoba. Kita melakukan penggerebekan di tempat ini dan kita mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Selain menangkap para pelaku, aparat menghancurkan sejumlah barak yang diduga digunakan untuk judi tembak ikan. Terkait peredaran narkoba, polisi masih memburu pemasok barang kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Operasi pencarian pendaki Gunung Gawalise Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 24 Agustus 2025 berakhir dengan hasil baik. Sebelumnya korban bernama Leli, 28 tahun, dilaporkan mengalami kesulitan saat menuruni gunung bersama 5 rekannya saat turun di pos 2 Gunung Gawalise. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR Palu dari rekan korban Zulkifli pada Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia bagian tengah.
Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Palu memberangkatkan personilnya ke lokasi dengan membawa peralatan komunikasi, medis, dan evakuasi. Pada Minggu dini hari 24 Agustus 2025 pukul 4:14 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat. Korban segera dievakuasi tim posko gabungan dan tiba dengan selamat pada pukul 7:05 waktu Indonesia bagian tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 6 santri Daya Nurul Huda, Desa Payaguci, PD, Aceh terseret arus saat mandi di sungai pada Minggu siang. 5 orang diantaranya ditemukan tewas, sementara itu 1 santri lain masih dalam pencarian tim SAR gabungan. 6 santri Daya Nurul Huda terseret arus saat mandi di Sungai Dusun Jambomi, Kampung Mane, Kecamatan Mane, PD, Aceh. Peristiwa bermula saat rombongan santri mandi di sungai yang berdekatan dengan lokasi wisata Arung Jeram usai makan bersama. Tak lama setelah itu seorang santri terbawa arus deras dan 5 temannya yang berusaha menolong ikut terseret hingga sejauh 600 meter dari lokasi. Pencarian dilakukan oleh masyarakat bersama petugas Arung Jeram hingga tim SAR gabungan diterjunkan ke sungai. 5 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 diantaranya berusia 14 tahun, masing-masing bernama Mesya, Husnul Khatimah, Nur Fatihah, Makfira, dan Cikratun Rahmayani berusia 15 tahun. Sementara 1 korban lainnya Nurul Izzah berusia 15 tahun masih dalam pencarian. Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di lokasi wisata alam yang berada di aliran sungai dengan arus deras. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Angin puting beliung menerjang kawasan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Minggu sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4 sore ini menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan pohon besar tumbang. Angin puting beliung melanda kawasan Ciawi Gebang pada Minggu sore 24 Agustus 2025. Kejadian bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Ciawi Gebang. 3 rumah warga dilaporkan rusak parah akibat terpaan angin puting beliung. Tak hanya itu, pohon besar yang tumbang juga menutupi jalan dan mengganggu akses lalu lintas. Pemerintah kelurahan bersama warga melakukan pembersihan material pohon dan puing-puing bangunan. BPBD Kuningan ikut turun ke lokasi untuk mendata kerugian serta membantu perbaikan darurat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun warga diminta tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih mungkin terjadi. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Tawuti, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi 23 Agustus 2025. Insiden tersebut mengakibatkan saluran irigasi hingga sawah milik warga tercemar dan berubah warna menjadi hitam. Kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia membuat air irigasi dan sawah milik warga terkontaminasi dan berwarna hitam pekat. Pihak kepolisian mengatakan saat ini masih dilakukan pengecekan di lapangan. Kepala Dinas Pertanian Amrullah Rashid mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 30 hektar sawah milik warga terdampak tumpahan minyak. Menanggapi hal ini, PT Vale melalui Kepala Komunikasi Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan prosedur tangkap darurat dan menurunkan tim Emergency Response Group untuk menghentikan penyebaran minyak. Perusahaan juga telah memasang oil boom dan oil trap untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, serta berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh. Dari Sulawesi Selatan, Natania Asria, Simpo TV melaporkan. Warga Dusun Nyiur Lembang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan perbukitan pada 24 Agustus 2025. Penemuan bermula saat seorang warga menemukan korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Sesosok mayat pria ditemukan warga di kawasan perbukitan desa. Mayat pertama kali dilihat seorang warga saat mencari ayam di belakang rumahnya. Korban ditemukan dalam keadaan terlentang dengan kondisi leher terikat tali, wajah sudah rusak dan tubuh membengkak. Dari barang bukti yang ditemukan seperti pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci motor, korban diduga merupakan Brigadir EFR yang merupakan anggota Polri. Tim Inafis Polres Lombok Barat telah melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penelusuran identitas dan penyebab kematian. Adapun penyelidikan masih terus berlanjut. Dari Lombok, Natania Asria, Simpo TV melaporkan.
Polisi tangkap seorang pelaku penipuan modus tukar ATM yang beraksi di area Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang baru bebas dari penjara dengan kasus serupa itu ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat pada 12 Agustus 2025 siang. Inilah rekaman video CCTV saat penipuan dan pencurian uang modus tukar ATM terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 20 Juni 2025 pagi. Pelaku A dan MAZ yang baru bebas dari penjara mengiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. A dan MAZ saat itu meminta korban menunjukkan isi saldo ATM sebagai syarat untuk menjadi rekan bisnis elektronik dengan harga murah bersama pelaku. Alih-alih menjadi rekan bisnis pelaku, isi saldo ATM korban malah dikuras pelaku dengan cara menghafalkan PIN ATM, menukar kartu ATM dengan milik pelaku, lalu menguras semua isi saldo yang berjumlah puluhan juta rupiah. Aksi kedua pelaku tersebut baru disadari korban saat notifikasi mobile banking korban memberitahu adanya transaksi kirim uang ke bank lain. Usai korban berpisah dengan kedua pelaku tersebut. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran kepada para pelaku dan menangkap MAZ di kawasan Bandung, Jawa Barat yang saat kejadian berperan meyakinkan korban dengan memperlihatkan saldo ATM-nya terlebih dahulu kepada korban. Saat tertangkap, pelaku MAZ kepada petugas mengaku baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Di Bogor sama di Suta 1 kali. Di Bandara Suta 1 kali, di Bogor 1 kali. Apa alasannya untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti Pak, mau bikin usaha. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi, ya. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik karena kebetulan saya banyak utang, belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya Pak. Secara sadar ya, untuk melakukan tipu gelap ATM ini. Ya. Pak Amin ini aslinya dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan, pelaku MAZ baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga? Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Kalau total kerugian korban berapa? Total kerugian korban sekitar 64 juta. Ulangi, 46 juta. Kalau pasal yang disangkakan ancaman cukup berapa? Untuk pasal yang disangkakan untuk diduga pelaku itu pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga undang-undang transfer dana. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara MAZ dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang IT tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan menggerebek 3 pabrik mie kuning basah diduga mengandung formalin di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun pada Kamis 21 Agustus siang. Dalam penggerebekan ini petugas menyita 25 karung mie senilai 200 juta rupiah. Selain menyita bahan baku diduga mengandung zat berbahaya, dari lokasi tersebut petugas menyita 25 karung mie berformalin diperkirakan senilai 200 juta rupiah. Kepala BBPOM Medan, Martin Suhendri mengungkapkan, temuan mie berformalin ini bermula dari laporan masyarakat dan uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam produk makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain mie basah, petugas juga mengamankan soda A, boraks, cairan formalin, pemutih, serta adonan tepung yang digunakan dalam produksi. Semua barang bukti kini dibawa ke BBPOM untuk proses lebih lanjut.
Dengan adanya formalin yang kita temukan dari hasil uji kami tersebut, maka saya segera melakukan mindik, administrasi penyidikan. Karena ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini memang tertangkap tangan, maka kami langsung melakukan penyitaan, penggeledahan dan lain-lain, dan sampai kita memeriksa saksi-saksi nanti. Pihak pengelola pabrik mie kini telah dimintai keterangan dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pengelola pabrik mie terancam dijerat pasal 136 Jungto 175 UUD tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara serta denda 2 hingga 10 miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.